Nah, tadi kan gue belum nanya nih, dirimu kan udah nikah segala macam, ketemu sama suami di mana, Say? Ketemu di Indonesia. Ketemu dia. Coba Eh, dong ceritain, kita kepo nih, pengen tahu gimana kok bisa si Akang tuh datang ke Indonesia, terus ketemu dirimu, kan mungkin ada momennya ya pada saat itu. uh, jadi dia itu sebenarnya di Indonesia udah dari tahun 2012. Oke. Udah lama banget. Waduh, Cuman, ngapain sih dia? cuman bolak-balik. Jadi dia tuh kerja di perusahaan mesin pembuat rokok, mesin ya, mesin pelinting rokok lah kayak gitu. Oke, oke. Jadi Indonesia kan tingkat rokoknya kan masih tinggi kan, tingkat Oke, rokoknya dan iya, iya. produksi pasti tinggi. Jadi ada perusahaan rokok Indonesia yang beli mesinnya sama perusahaannya dia dan dia tuh Mm-mm. dikirim beberapa bulan sekali ke Indonesia buat ngecek terus kayak maintenance mesinnya sama apa ya ngajarin orang Indonesia gimana cara pakai mesinnya, terus gimana benerinnya dan lain-lain kayak gitu. Cuman dia nggak mesti sih, kadang cuman beberapa minggu di Indonesia, balik lagi ke Jerman beberapa bulan, terus nanti balik lagi ke Indonesia. Terus waktu ketemu aku tuh kebetulan dia tinggal di Indonesia-nya agak lama 6 bulan, jadi nggak hitungan minggu lagi. Jadi dibagi 6 bulan di Indonesia, 6 bulan di Jerman. Jadi kan ada banyak waktu itu kenapa hubungan kita bisa work out. Soalnya Mm-mm. kita ada waktu gitu kan. Terus kalau dia lama di Jerman, aku yang nyusul ke Jerman. Jadi ketemunya itu nggak sengaja sih. Masa? Soalnya iya aku Lu tuh masuk punya ke sahabat pabriknya gitu, lagi dia kerja, kita say hi, kayak gitu. Atau gimana? luang lagi nongkrong gitu. Jadi aku punya sahabat deket. Dia Uh-uh. tuh blind date gitu loh. Nah sahabatku itu dia lagi ketemuan sama blind date-nya dia, terus dia ngajakin aku kan, kamu Mm. enggak ada, aku mau ketemuan sama si A gitu kan, kamu ikut ya, oke aku ikut dia, terus itu ketemu di satu tempat. Oh gitu, ya Allah seru sekali. Terus kita bertiga kan, aku senangnya sahabat aku tuh orangnya kalau misalkan dia ketemuan sama orang, aku tuh nggak pernah jadi yang third wheel gitu, jadi kita ngobrol ya ngobrol bertiga nggak pernah dicuekin. Terus Oke. jadi aku sering kan ikut sama dia gitu soalnya aku dulu pemalu. Aku tuh kepedean gitu loh kalau blind date dan sebagainya, jadi aku diajakin dia ketemu sama orang terus gitu. Nah waktu aku bertiga keluar sama teman aku tuh uh, Daniel itu di meja sebelah gitu. Terus ada insiden ada Oh, insiden pemeriksaan dari badan narkotika gitulah. Jadi terus terus. di tempat itu kita semua cewek-cewek harus ke toilet, dikumpulin ke Oke. toilet, cowok-cowoknya tetap di hall gitu kayak di ruangannya itu. Jadi Mm-mm. waktu kita bisa, aduh ada pemeriksaan ya udahlah kita sih ya tenang-tenang aja orang kita nggak make. Iya Jadi iya terus. kayak BNN gitu kan, mereka kita udah nunggu kayak setengah jam 1 jam, gini doang terus itu kita udah disuruh keluar udah keluar lagi. Kayaknya kalau pemeriksaan gitu mungkin kan udah ada incerannya kali ya, kita juga nggak tahu. Jadi ya kita di toilet nggak ngapa-ngapain, nggak di masa nggak ada pemeriksaan satu-satu juga. Jadi ya terus kita gini doang, ya udahlah ya udah kita keluar. Waktu kita keluar dari toilet si kenalannya teman aku ini udah ngobrol sama Daniel, jadi waktu aku balik dikenalin sama Daniel, terus aku kenalan sama dia, terus abis itu kita tukeran kontak ya, kita berjalan selanjutnya sampai menikah. Oh gitu. Iya jadi dari nggak sengaja, Wow, seru banget. jadi Terus, juga nggak ada kepikiran sama sekali gitu loh. Jadi apa ya, kalau di Indonesia tuh kadang ada orang yang pengennya ngedate sama bule doang dan atau gimana gitu. Cuman aku tuh nggak ada kepikiran, kalau aku sih um, apa ya, nggak menargetkan sesuatu, yang penting kalau emang cocok pemikiran kita cocok, jalan pikir kita apa ya sama, ya udah ngobrolnya bisa nyambung dan sebagainya gitu. tapi memang Cuman ya sebelumnya nggak ada kepikiran pengen nikah sama bule gitu. Seriusan?
nggak ada, nggak ada sama sekali. Kalau dulu sih beberapa kali ngedate sama bule pernah, tapi ya ganti-ganti ya. Ngedate sama bule, orang Polandia pernah. Terus habis itu kayak sama orang Asia, orang Indonesia. Jadi nggak harus aku cuma mau sama bule, enggak. Kira jadi waktu pertama kali aku ke Jerman kayak, hah, ini beneran aku udah nyampe sini, kayak ah kayak kenal sama suami aku tuh kayak too good to be true gitu loh. Kayak Oke. aku tuh sampai ngedate sama dia sampai nyari jeleknya itu di mana. Jangan-jangan uh, dia playboy, jangan-jangan dia omong doang gitu kan. Maksudnya terlalu baik gitu loh. Tapi dia tipe kamu banget nggak secara fisik, secara Ya, sifat, karakter gitu? banget. Kalau dari apa ya, fisik dan kalau fisik itu sebenarnya ya fisik ya dilihat pertama oke. Okay. Terus dia juga kita juga nggak terlalu jauh gitu kan jaraknya sama suami itu 5 tahun. Oke. Terus apa ya, uh, aku tuh sering gitu loh dibilang, oh kamu ngitemin kulit biar punya pacar bule ya, oh kamu bisa bahasa Inggris biar punya bule ya, bukan gitu. Apa ya, kalau menurut aku mau bule mau apapun rasnya, bule Indonesia Indonesia Chinese semuanya itu yang paling penting itu karakternya gitu loh. Aku tuh nggak, kalau misalkan uh, kalau zaman-zaman sekolah, zaman-zaman pacaran sama Hmm. orang Indonesia, apa ya, cowoknya itu kayak lebih dominan, kayak cowok itu cewek itu harus dilindungi sama cowok. Kamu nggak boleh keluar sama ini, kamu jangan keluar sama ini, kamu ngapain keluar sama dia, Terlalu kamu banyak ngapain, aturan ya. kayak gini loh, dalam satu hubungan itu nggak harus selalu kita. Pokoknya kan ada di mana aku, kamu, sama kita. Jadi aku punya waktuku sendiri, aku punya kehidupanku sendiri, kamu punya kehidupanmu sendiri, terus kita punya kehidupan berdua gitu. Dan aku tuh nggak seneng gitu loh dikontrol, nggak perlu gitu loh pasangan yang ngontrol. Who the hell are you? Who Selama the hell ini are you? sebelum pacaran, aku nggak pernah ada yang larang-larang mau main sama temenku ke, mau Bener, keluar kemana kok. Yang penting kan bener. komitmen kita kan, you are Iya. not cheating, oke. Okay. Jadi dulu waktu pacaran gitu aku tuh bilang sama dia, kayak mungkin tuh biasaan kali ya, kayak bawaan kalau misalkan pacaran sama pacar sebelumnya, kayak aku boleh nggak keluar sama ini, aku boleh nggak makan siang sama misalkan sama cowok gitu, padahal cuma temen, terus lama nggak ketemu, terus mau keluar bareng makan bareng berdua gitu, kan harus nanya boleh apa enggak gitu kan. Iya. Terus yang bikin aku kayak he is the one itu tuh, aku tuh bilang gini, oh nanti aku ada makan siang sama temen aku dari Malaysia, terus uh, aku mau makan siang sama dia boleh apa enggak, kan kayak gitu kan. Terus dia bilang gini, hah, ngapain kamu nanya Malah jadi aneh enggak? ya kalau bule digituin Iya, gitu ya. Emang gue satpam lu atau apa gitu kan? iya. Dia tuh bilang, hah, ngapain kamu nanya boleh apa enggak, ya terserah kamu sih, kita nggak ada rencana apa-apa siang ini, ya ya nggak Bener. apa-apa kamu, it's your life gitu loh. Jadi nggak mikir kejauhan gitu loh, nggak mikir macem-macem gitu. Pokoknya Iya. intinya kalau aku sama dia itu kita nggak pernah mikir macem-macem. Kalau salah satu dari kita sampai cheating, ya it's end. Nggak pakai drama-drama, berarti And salah satu nggak. bah. Jadi kalau salah satu nggak ada komitmen, udah nggak trustworthy, ya buat apa dipertahankan gitu. Bener, bener. Jadi buat aku sama suami aku LDR tuh nggak terlalu susah sih. Lagian udah ada teknologi gitu loh. Cie. Tapi kayaknya orangnya memang nggak cemburuan juga gitu ya, nggak posesif gitu kan. Dan keluarganya, nah Nggak, ngomong-ngomong keluarga Jerman nih ya, kalau orang bule tuh keluarga Jerman tuh kayak gimana pada saat tahu anaknya tuh kok dipersunting sih, dapat cewek orang Asia, orang Indonesia gitu kan. Nah, itu mereka responnya kayak gimana tuh? Wah,
kan pengennya pasti orang tua tuh sama lah, sama-sama satu negara atau enggak negaranya ya atau negara tetangga di benua Eropa gitu ya. Tapi ini tiba-tiba jauh gitu. Nah, mereka responnya punya menantu dari orang Asia, dari Indonesia itu gimana? Ini juga salah satu hal yang bikin aku selalu mikir too good to be true. Soalnya orang tua dia itu juga kayak easy going banget gitu. Dulu waktu Oh pertama gitu. kali aku ke Jerman, ketemu calon mertua itu dia nggak ada. Jadi yang jemput aku dari bandara itu juga mau mertua aku. Jadi kita ketemu mertua, Oh, tapi seru aku nggak banget. di Jerman. Dia lagi ada event di Prancis kan. Mm-mm. Jadi aku waktu datang, oh my god, ketemu calon mertua sendirian, dijemput Sendirian di langsung gitu ya. Awkward gak sih? Ngerasa awkward gak sih? enggak sih, enggak terlalu aku soalnya sebelum kita ketemu langsung dulu waktu di Indonesia itu juga udah Mm-mm. dikenali video call Mm-mm. sama calon mertua cuman beberapa kali sih video call mungkin dua kali lah satu dua Mm-mm. kali cuman say hi udah selesai terus gitu ya ketemu langsung waktu ketemu langsung itu cuman aku sama mertua terus aku tinggal sama mereka kayak semalam nginep di rumah mereka terus begitu kita nyusul kita bertiga road trip nyusul Daniel ke Prancis jadi baru ketemu road Langsung trip road trip gitu kan? ya, dari Jerman ke Prancis Prancis Selatan lagi jadi kayak berapa jam ya 10 jam lebih lah Wow. kita bertiga di mobil dan mereka tuh orangnya bener-bener open minded mereka tuh nggak uh, apa yang nggak menilai orang dari stereotip negara tertentu gitu nggak Bagus, terus bagus. uh, apa ya mereka tuh bener-bener apa ya nggak ikut campur sama urusan aku sama suami gitu loh bahkan sampai sekarang ya kita deket banget aku sama mertua itu udah deket banget kayak temen lah Mm-mm. jadi cuman kita tahu batasan mana yang rumah tangga aku mana yang rumah tangga mereka jadi Bener. mana yang jadi nggak apa ya nggak canggung sama sekali kita aku sama mertua tuh juga cerita apa aja semuanya diceritain cuman ya itu kita tahu mana yang urusan rumah tangga aku mana urusan rumah tangga mereka dan kita juga bahkan bangun rumah ini nanti ceritanya juga mau tinggal satu rumah jadi Wow. teman-teman aku tuh kayak gini kebanyakan orang nikah pengen cepet-cepet abis nikah cepet-cepet keluar dari rumah mertua ya ini aku malah udah bener-bener udah dari pertama nikah udah pisah rumah malah mau jadi satu sekarang Nggak apa-apa. Itu berarti menantu idaman. Yang udah jadi bener-bener cocok sama mertua. Kan itu jarang loh, ya kan? jarang banget bahkan sesama orang Jerman pun nggak semuanya kayak mertuaku jadi Mm-mm. ada beberapa teman Indonesia yang juga ngeluh sama mertuanya juga orang Jerman cuman kan kayak misalkan orang Jerman itu kan semuanya mayoritas cewek pun kerja kan misalnya kesetaraan itu benar-benar dijunjung tinggi jadi wanita Bener. kan dua-duanya itu udah biasa banget jadi kalau misalkan ada menantu Asia terus yang memutuskan jadi ibu rumah tangga kadang tuh mertuanya tuh kayak ngerecokin gitu loh ada yang kayak gitu Ah, cuman kalau aku sendiri sih aku juga pengen kerja cuman sekarang kan masih belum bisa habis sekolahku selesai sekolah kosmetik selesai ada corona terus lockdown akhirnya kan nggak bisa kerja kan soalnya salon juga ditutup semuanya studio kecantikan ditutup jadi nggak bisa kerja sekarang lagi hamil belum bisa kerja belum bisa. Tenang aja, say, tenang. Nggak usah memaksakan. Yang penting enjoy aja dengan pregnantnya kamu gitu kan. jadi mertuaku tuh nggak ngerecokin sama sekali gitu loh Bagus dong. soalnya iya banyak banget mertua yang mikirnya kalau misalkan anaknya Mm-mm. dapet pasangan orang Asia itu kan stereotipnya kayak gold digger gitu kan nggak mau kerja Iya, iya, iya. banyak yang kayak gitu banyak cerita yang kayak gitu cuman kalau mertuaku sih sebenarnya santai jadi nggak terlalu apa ya nggak terlalu ikut campur kalau misalkan aku pengen jadi ibu rumah tangga ya silahkan keputusan masing-masing gitu terus um, mereka tuh udah kayak kalau mertuaku tuh kayak udah
papa sendiri gitu loh, mama mertuaku juga. Jadi kita sering jalan-jalan bareng gitu biasa aja. Jadi teman-temanku, kamu mau tinggal bareng sama mertua? Iya. Jadi kita bangun rumah, cuman rumahnya satu bangunan, ya kepisah pintu doang. Iya, Yang sebelah iya, sini rumah mertua, yang satunya rumah aku sama suami gitu. iya. Jadi ya santai banget. Suami anak satu-satunya atau punya adik, punya kakak? Punya adik, Oh, jadi dua punya adik. bersaudara cowok semua, Hmm. dan mereka semua tuh welcome banget sama sama aku dari awal, dari pertama kali aku datang juga mereka mereka baik banget. Terus mertua aku tuh pernah bilang, jadi dari anak mereka lahir, pokoknya mereka tuh udah kayak mau mertua aku tuh yang cerita. Jadi waktu anak-anak mereka masih kecil, dia tuh ngomong sama suaminya, pokoknya anak kita nanti mau dia mau kerja apa, apapun pilihannya, terus nanti mau nikah sama orang mana aja, pokoknya terserah anak kita, kita nggak boleh ngatur-ngatur dan sebagainya gitu. Bagus Jadi banget. Iya, bagus bagus-bagus banget. Dan rezeki aku loh itu bener-bener. itu kenapa aku tuh ngerasa kayak beruntung banget, itu too good to be true gitu loh, kok I'm so baik happy banget. for you as well. Jadi, um, aku tuh seneng banget ketika kita dalam satu hubungan, kita tuh nggak kehilangan diri kita sendiri gitu loh. Kita tetap Betul, bisa jadi diri sendiri dan betul. sebagainya. Dulu waktu jam-jam pacaran, teman-teman aku juga banyak naik, terus kamu makan kayak makan penyetan gitu juga pakai tangan? Ya iyalah, Ya masa iyalah, nggak afdol gitu loh makan penyetan pakai garpu garpu sama pisau? sendok ya benar-benar. Nggak. Kadang kalau waktu di Indonesia gitu, sama aku gojek Burger King atau McD atau apa, aku gojek penyetan, ya udah aku makan makan bareng ya, aku makan pakai tangan ya biasa aja gitu loh. Jadi kenapa harus gengsi gitu loh? Betul, betul, betul banget. Terus Nggak, biasanya sama ya, aku tuh mau mengorbankan kehidupan nyaman aku makan pakai tangan hanya demi pacaran sama bule. Emang mau terusnya nanti habis nikah kamu nggak makan pakai tangan gitu? No. tapi justru bule tuh kalau ngelihat gitu tuh bener-bener lu nggak dibuat-buat yang apa adanya. Terus itu keunikan gitu kan, karena gimana pun kan Kan kalian beda culture kan, dan dia juga suamimu juga memang tipenya orangnya respect sama culture kita, dan itu bagus banget gitu. Dan kegiatan apa aja sih yang biasanya kamu sama suami gitu barengan sama ibu mertua yang biasa dilakukan, yang bener-bener intimate banget gitu sama mertua? kalau sama keluarga, jadi sama keluarga suami aku tuh Mm-mm. tiap hari Minggu kita itu makan ke rumah mertua. Jadi ngumpul kumpul keluarga. Kalau orang Oh, kan mertua kamu keluarganya masak atau kamu kamu yang masak? iya, mertua yang masak. Oh, Jadi setiap asik. hari Minggu kita datang ke rumah mertua. Jadi keluarga besar kan ya paling cuma aku, suami Heeh. aku, terus adiknya sama pacarnya, terus sama eh, adik ipar aku tuh udah punya anak cewek. Jadi ya kadang sama anaknya yang masih kecil itu. Jadi ya kumpul keluarga paling cuma 6 orang, Biasanya enam tujuh masakan orang. apa sih? Masakan Jerman sih, Iya, kayak kayak masakan gimana sih? Jerman biasa. Apa ya, kalau masakan Jerman tuh menurut aku banyak daging deh. Ya Sosis gitu kan? terus Sosisnya gede-gede panjang-panjang kan? kayak kayak gitu. Cuman ada kalanya kalau aku lagi nggak males, aku masak gantian makannya di rumah. Kalau aku nggak males loh ya. Kamu masak apa? eh Kalau aku sih sering masak masak soto, terus masak kayak sayur lodeh gitu, Oh, terus wonton, wonton soup. Itu keluarga aku tuh suka banget. Jadi ada sih beberapa orang Jerman yang bener-bener nggak mau nyoba makanan baru gitu. Jadi makanya mereka cuma bisa makan makanan Jerman. Kayak orang Indonesia itu kan banyak juga yang nggak mau nyoba makanan Western kan. mm-mm, Harus mm-mm. harus kasih, aduh gini makanan luar Iya, negeri ada iya, juga. iya. Orang yang kayak gitu juga ada. Kayak Oke. picky banget. Dulu waktu zamannya suami aku tuh kakeknya masih hidup, Mm-mm. masih ada. Itu orangnya tuh bener-bener yang apa ya, orang Jerman kuno gitu loh. Jadi makannya itu ya dia tuh nggak pernah gitu loh nyobain makanan Asia dan sebagainya. Jadi pernah dulu waktu belum nikah sih, kebetulan aku lagi di sini kumpul keluarga besar, aku masak, terus mama mertua aku juga nyediain beberapa
makanan Jerman, jadi jaga-jaga kalau ada anggota keluarga yang nggak suka bisa makan makanan Jerman gitu kan. Ternyata untungnya tuh semuanya pada mau gitu loh, pada suka. Jadi beruntung banget. Jadi sekarang kalau misalkan aku masak ya masak yang kiranya nggak terlalu strong gitu loh, buat nggak terlalu bikin kaget gitu. Jadi kayak soto, rawon, mie goreng, nasi goreng tuh masih seneng semuanya. Jadi menurut aku seneng banget kalau aku masak. Ya Oh, that's sebenarnya good. soalnya terpaksa kan orang Indonesia kalau tinggal di Jerman Harus kita mau masak makan benar-benar. Tapi di sana gimana? kayak bumbu-bumbu masakan Indonesia itu banyak terjual di Asian grocery shop atau enggak? Banyak. Banyak ya? Nah, jadi Hamburg biasanya aku beberapa bulan sekali kalau Mm-mm. stok habis ke Hamburg ada satu supermarket Asia gitu. Kebanyakan sih produk Vietnam, Thailand, Cina kayak gitu. Indonesia ada beberapa kalau yang Mm-mm. supermarket Asia. Cuman itu udah hampir semuanya sama. Ada Laos, ada daun salam, hampir semuanya ada kecuali kayak kencur itu susah banget dicari Iya, sih. kencur Jadi susah, bener. nah, itu kebetulan dulu waktu baru pindah kan bawa beberapa bumbu dapur kan. Terus Heeh. aku nyoba akhirnya dia tumbuh. Jadi aku stop sampai sekarang. Jadi kalau panen langsung aku bekuin jadi bisa dipakai sepanjang tahun gitu. Hmm. Nanti musim semi nanam lagi. Tuh, jadi Wah, ya seru. kencur itu gampang banget. Kalau kunyit jahe emang gampang banget. Produk Indonesia ada juga sih toko Indonesia di Hamburg. Cuman nggak ya lumayan sih, lumayan lengkap. Kayak produk-produk Indonesia gitu ada. Cuman dia jauh lebih mahal. Pastinya. Restoran Indonesia juga ada di sana? Ada, cuman Mm-mm. ya mahal banget. Artinya kan di tengah kota kan, lumayan. Mm-mm. Aku nggak pernah ke sana sih, cuman dari teman-teman yang cerita itu kayak, aduh makanannya itu ya mahal, terus bumbunya itu nggak apa ya nggak Nggak medok gitu meresap, loh. nggak otentik ya? Kayak masih kurang bumbu lah, lebih enak kalau masak sendiri. Terus kayak masakan restoran Cina gitu di daerah deket rumah aku juga ada, cuman Mm-mm. tetap aja sih menurut aku pernah beli wonton soup di restoran Chinese di sini tuh kayak satu porsi itu kayak satu cup gitu kan. Wontonnya tuh cuma 3 biji, isinya dikit banget. Kuahnya aja Ini banyak gitu pasti ya? akhirnya belajar bikin sendiri, cari-cari resepnya ternyata enak bisa, ternyata jadi terus enak. Ya aku terusnya masak sendiri sekarang kalau misalkan pengen makan makanan Indonesia. Mm. Di enak itu terus aku sering bikin gorengan juga. Oh ya ampun. Aduh itu kayak teman-teman aku keluarga aku seneng banget sama gorengan. Jadi mereka tuh kayak ini apaan? Di sini ada sih gorengan kayak kentang gitu, cuma bukan french fries ya, kayak apa ya? Kayak bakwan sayur, cuman dari kentang doang di sini. Iya. Dan mereka Mm-mm. rasanya agak hambar gitu loh. Kan di sini orang-orang masak juga jarang pakai MSG, jarang pakai Mm-mm. kaldu jamur gitu kan. Kalau eh aku beli Masako, beli di apa toko Indonesia itu kan juga ada kan yang kemasan gede itu. Terus beli kaldu jamur. Jadi mereka tuh kayak ngerasa yang bumbunya itu beneran banyak gitu loh. Soalnya kok masak itu sekalian aku bikin bumbu yang banyak. Jadi kerasa yang kayak beneran kita beli di Indonesia gitu. Jadi pernah bikin apa ya aci goreng itu juga mereka juga suka gitu loh. Soalnya kan penasaran "Ini apaan, bahkan yang diet yang biasanya tukang ngitung kalori, salah satu temen aku dia tuh seneng banget makan bakwan goreng terus pangsit goreng, dia tuh sampai udahlah bodo amat sama diet, yang digoreng pasti enak. Yang digoreng pastinya beneran, beneran. Emang jagonya sih kalau orang-orang Indo ya di Indonesia tuh kalau soal makanan pasti udah nomor satu deh. Mm-mm. Kamu berapa bersaudara sih, Kat? Aku 4 bersaudara dan aku anak terakhir, jadi paling banyak. Oh, Kan asik ya. cuman aku sama saudara-saudaraku itu kan beda jauh banget kan. Jadi kayak anak pertama itu kayak setiap anak itu beda 5 tahun. Oh, Jadi oke. aku sama kakakku paling atas tuh beda 5 tahun.
Terus sama yang atas lagi beda 10 tahun, sama anak yang pertama beda 15 tahun malahan. Wow. Nah, ngomong-ngomong, kamu kan udah di Jerman nih, dan pastinya kalau ketemu sama orang-orang Jerman udah pasti tau lah. Untuk ketemu sama orang-orang Indonesia di Jerman sendiri nih, ceritain dong orang-orangnya kayak gimana sih gitu. Apakah memang kayak kebiasaannya kita, gaulnya kita di Indonesia tuh sama kayak mereka di Jerman atau gimana?